Suara tabuhan musik yang harmonis dihasilkan justru bukan dari sebuah alat musik. Alunan musik yang semarak ini dihasilkan oleh alat pemisah padi dengan kulitnya, lengkap dengan iringan berbagai tembang Jawa, seolah menghasilkan harmonisasi yang unik. Pukulan yang dihasilkan oleh alu, sebuah kayu panjang penumbuk padi, juga lesung, kayu berongga berbentuk seperti perahu panjang sebagai tempat padi yang ditumbuk. Dan seni ini dinamakan gejok lesung. Kula nuwun. Gejok lesung dulunya memang digunakan oleh masyarakat petani di Jawa sebagai alat untuk memisahkan padi dari tangkainya dan kulitnya. Padi yang kering dimasukkan ke dalam lesung, kemudian ditumbuk dengan alu sehingga menimbulkan irama. Namun, setelah berkembangnya alat penggiling padi yang semakin modern, maka gejok lesung saat ini berkembang menjadi kesenian musik tradisional. Kesenian tradisional yang masih dapat ditemukan di desa-desa ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai. Biasanya terdapat 8 sampai dengan 12 orang yang memainkannya, terdiri dari 5 atau 6 orang yang menumbuk lesung, sisanya akan menyanyi sambil menari dengan membawa tampah, selendang, tenggok, dan caping ala petani. Menurut masyarakat setempat, seni ini merupakan bentuk ucapan syukur kepada Dewi Sri yang dikenal sebagai Dewi Padi atas melimpahnya panen yang didapatkan. Tak hanya itu, gejok lesung pun dulunya juga kerap dimainkan pada saat gerhana. Konon, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, zaman dulu gerhana bulan dan matahari terjadi karena adanya raksasa yang bernama Bathara Kala yang memakan matahari atau bulan, sehingga langit menjadi gelap seketika. Kemudian masyarakat pun rame-rame menabuh semua benda, termasuk lesung, agar Bathara Kala memuntahkan matahari atau bulan dan gerhana segera berakhir. Gejok lesung ini dipercaya masyarakat sebagai pengusir raksasa saat gerhana tiba. Lebih dari itu, gejok lesung dikenal hadir membawa keceriaan sejak dulu. Permainan musik akustik petani ini dulunya juga kerap dimainkan saat malam bulan purnama atau dikenal masyarakat sebagai malam terang bulan. Musik ini dipakai sebagai hiburan dan pengiring keceriaan anak-anak yang sedang bermain di halaman rumah pada saat bulan purnama. Meski belum bisa dipastikan sejak kapan kebiasaan tabuhan lesung ini dimulai, namun konon tradisi ini telah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Namun esensinya kini telah berubah, tidak lagi terkait dengan mitos ataupun kepercayaan masyarakat, namun lebih pada fungsi hiburan. Sebagai kesenian musik tradisional, saat ini pun di Kabupaten Klaten, gejok lesung masih sering diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya pelestarian seni dan tradisi budaya. Di samping itu, gejok lesung adalah bagaimana gambaran para petani menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan, menikmati setiap bagian dari pekerjaannya tanpa banyak mengeluh, bahkan mereka menghayati dan menikmati apa yang mereka kerjakan. Menumbuk padi yang seharusnya melelahkan dan membosankan dikerjakan dengan penuh sukacita. Dari gejok lesung, kita juga dapat belajar bagaimana menikmati pekerjaan. Para petani tidak mengeluh dan menuntut keadaan berubah atau bahkan menggerutu dan meninggalkan tanggung jawabnya, tapi mereka justru menikmati alunan simfoni dari pertemuan alu dan lesung sebagai penyemangat dan pengusir rasa lelah mereka. Gejok lesung, seni tradisional yang tercipta dari kreativitas para petani ini harus terus ada dan dilestarikan sebagai bagian dari budaya tak benda masyarakat Nusantara. Matur nuwun.